Sampai saat ini, aku tak berani membayangkan betapa sakitnya Ibu Turina kehilangan anak yang dilahirkan, dirawat, dididik, dibesarkan, dan saat menikmati kebahagiaan melihat anak yang sudah bisa mandiri tiba-tiba direnggut paksa begitu saja. Betapa sakitnya melahirkan itu. Waktu aku kecil, aku menganggapnya cuma ungkapan emosi emak yang lagi marah sama anaknya. Sumar, emak sakit kelahirin lu. Sekarang udah gede lu bandel banget. Disuruh sekolah aja kagak mau. Mau jadi apa lu, Di? Ntar kerasa lu kalau lu udah gede. Aku kan laki-laki, Mak. Gak akan merasakan sakitnya melahirkan. Bertahun-tahun kemudian, setelah aku menikah, ternyata aku salah besar. Melihat kelahiran anak pertama, aku menangis pilu. Sejak pukul 10 malam, istriku sudah kesakitan. Bidan yang membantu persalinan sudah memasang infus, dan ketika esok siangnya anakku lahir, aku shock melihat vagina istriku membesar, lalu keluar kepala anak kecil yang kalau aku bandingkan tidak sepadan dengan jalan keluarnya. Masya Allah, Mama. Aku menangis melihat istriku. Aku menangis membayangkan aku yang keluar dari ibuku. Ampuni aku, Ma. 15 Oktober 1979, aku dilahirkan di rumah bersalin kasih ibu di Padasuka, Bandung. Saat itu ayahku masih bekerja di Bina Marga sebagai operator Stumwalls. Ayah dan ibuku bertemu ketika ayahku mengerjakan ruas jalan PHH Mustopa dari perempatan Cikutra ke Cicahem. Ayahku sering duduk di depan rumah nenekku saat jam istirahat siang. Lama-lama ayahku naksir ibuku, dan sebelum proyek jalan selesai, mereka menikah. Hal yang hampir sama terjadi padaku ketika aku bertugas di Aceh. Aku sering mampir ke rumah mertuaku. Mereka keluarga besar polisi, jadi aman beristirahat di rumahnya. Lama-lama aku naksir anak bungsunya. Jodoh, rezeki, kebahagiaan, kesengsaraan, kehidupan, kematian sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menjalaninya. Dunia ini panggung sandiwara, kata Nika Ardila. Kita dapat peran berbeda-beda, tapi Allah Maha Adil. Kita bebas memilih peran yang mana. Setelah 41 tahun menikmati kehidupan, kita jadi berpikir, untuk apa sih kita dilahirkan? Mengapa kita harus lahir ke dunia? Apakah sekedar untuk berkembang biak menjaga keberlangsungan spesies manusia? Atau untuk menjaga keseimbangan ekosistem menggantikan manusia yang meninggal? Masa sih kita cuma lahir, hidup, lalu mati? Jejak kita di dunia cuma catatan di buku induk sekolah dan di batu nisan yang beberapa puluh atau beberapa ratus tahun nanti akan menjadi prasasti, peninggalan sejarah. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beribadah seperti apa? Apakah hanya sholat, mengaji, puasa, sedekah, umroh, pergi haji? Atuh egois pisan sana tehnya. Semua amal dilakukan untuk diri sendiri. Apa yang bisa kita tinggalkan di kehidupan ini setelah kita mati kembali ke asal kita? Sepertinya kita diberi peran sesuai kemampuan kita.
Mungkin Tuhan menilai kemampuan berpikir dan bertindak kita, membuat kita hanya mendapat peran figuran saja di kehidupan ini. Tidak diberi peran presiden, tidak diberi peran menteri, tidak diberi peran panglima, tidak diberi peran pengusaha kaya, tidak diberi peran ustadz kondang untuk bisa memberi warna pada kehidupan ini. Tapi benarkah? Atau kita sendiri yang tidak punya keberanian untuk mengambil peran itu? Peran yang bisa memberi warna lebih pada kehidupan ini. Kalau tidak berani, apa yang sebenarnya kita takutkan? Kesengsaraan. Bukankah sengsara itu bagian dari kehidupan? Resiko yang mesti kita terima karena kita memilih untuk tetap hidup. Dan Tuhan sudah menjanjikan ada kebahagiaan sesudah kesengsaraan. Takut caci maki orang. Mengapa harus takut kepada sesama makhluk? Belum tentu juga dia seberani kita. Takut pada kematian? Bukankah kematian adalah sesuatu yang pasti? Tinggal menanti saatnya tiba. Bisa beberapa menit lagi, bisa beberapa jam lagi, atau esok, atau lusa, atau di lain hari. Kita takut neraka, sehingga takut berbuat sesuatu. Kan kita milik Allah. Hak prerogatif Tuhan untuk memasukkan kita ke surga atau nerakanya. Yang penting kita sudah mematuhi perintah dan rambu-rambu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan ini. Apakah nilai cara kita hidup A, B, C, baik, cukup, atau buruk? Kan Tuhan yang berhak menilai. Lalu apa yang bisa membuat kita berarti dalam kehidupan ini? Sepertinya kita harus memilih salah satu misi dalam lakon yang kita perankan agar peran kita memiliki arti dalam pentas. Bisa jadi salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, mengajak agar penyidik bekerja sempurna, mencegah agar kejahatan yang menimpa kepada Yodi Prabowo tidak terulang lagi. Atau kepedulian terhadap sesama. Karena nyatanya kita hidup di dunia tidak sendiri. Ada mama, papa, nenek, kakek, ada istri, anak, cucu, cicit, ada saudara, tetangga, sahabat, kawan, teman. Ada juga yang kita sebut orang lain. Siapapun mereka, misi kita adalah peduli. Salah satunya peduli kepada apa yang menimpa kepada keluarga almarhum Yodi Prabowo yang tadinya bukan siapa-siapa kita. Sehingga ketika kita kembali kepada Tuhan pencipta kita, ada yang dapat kita ceritakan bahwa di dalam kehidupan yang sudah dianugerahkan kepada kita, selain peduli kepada keluarga, saudara, tetangga, dan sahabat, kita peduli juga kepada seseorang yang kita sebut orang lain. Dalam kehidupan ini, mungkin kita hanya sebuah batu kerikil, tapi setidaknya kita menjadi batu kerikil yang menahan sebuah batu besar agar batu besar tersebut tidak longsor menutup jalan. Mungkin kita hanya satu kali deburan ombak di lautan, tapi setidaknya kita menjadi satu kali deburan ombak yang mendorong perahu nelayan berlabuh membawa hasil tangkapannya. Semoga kita dapat membuat hidup kita lebih berarti.
agar kita tidak merasa malu ketika kita dipanggil pulang oleh Sang Maha Pencipta. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Anbiya ayat 35.